Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfian Faturrahman, Mira Indri Astuti Putri, Lilis Karlina Sukroni, dan Aldi Muawar. Langsung saja. Yang pertama, pendahuluan latar belakang masalah. Perkembangan waktu, teknologi, dan informasi pada saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan sistem informasi dan teknologi telah dapat mengubah cara dan gaya hidup masyarakat dalam segala hal di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini diiringi juga dengan semakin banyaknya perangkat lunak, software, dan perangkat keras hardware yang telah diciptakan semakin hari semakin canggih yang ditunjukkan untuk dapat memenuhi tuntutan yang dihadapi oleh kebutuhan manusia. Komputer merupakan salah satu alat teknologi canggih yang dapat membantu manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan dan menangani arus informasi dalam jumlah yang besar. Namun, peran komputer sebagai alat yang canggih belum dapat mencapai tingkat optimal jika tidak dirancang sebuah sistem yang mampu merangkap kerja sebagai proses dalam pengolahan data. Perkembangan teknologi informasi salah satunya adalah diiringi dengan hadirnya internet sebagai media informasi yang dapat diakses dengan menggunakan komputer yang telah terkoneksi satu sama lain ke berbagai belahan dunia. Selain itu, internet bisa digunakan untuk lahan bisnis suatu perusahaan, misalnya bisnis penjualan, bisnis jasa, dan bisnis lainnya. Dengan adanya internet, proses bisnis yang dilakukan bisa jarak jauh tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Web PetScout adalah website klinik hewan yang melayani berbagai macam pelayanan antara lain pemeriksaan, pengobatan, dan rekomendasi klinik hewan terdekat. Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu 1. Memberikan efektivitas serta efisiensi kepada customer. Yang kedua, memudahkan pemilik hewan untuk mengobati hewan tanpa harus datang ke klinik hewan. Yang ketiga, menyajikan data informasi klinik hewan juga yang jelas, akurat, dan aman. Yang keempat, menciptakan sebuah sistem yang efektif. Lalu, manfaat kami dalam membuat proyek ini diantaranya 1. Menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai sistem website klinik hewan PetScout. Yang kedua, dapat berbagi ilmu mengenai program sistem yang akan kami jalankan. Adapun ruang lingkupnya yaitu 1. Pengecekan hewan peliharaan secara online, webcam, pemantauan hewan peliharaan. Yang ketiga, data hewan peliharaan user. Yang keempat, pengambilan hewan peliharaan. Yang kelima, catatan khusus hewan untuk peliharaan yang dititipkan oleh pelanggan. Yang keenam, jumlah tagihan untuk user. Yang ketujuh, dan ini adalah tampilan ERD-nya. Yang pertama, di sini ada pasien yang mempunyai atribut nama pemilik, alamat, keluhan, ID pasien, jenis hewan, dan nomor telepon. Yang kedua, ada petugas admin yang mempunyai atribut ID petugas, nama petugas, dan alamat. Yang ketiga, ada dokter yang mempunyai atribut ID dokter, nama dokter, nomor sip dokter, alamat. Yang keempat, ada apotek yang mempunyai atribut ID apotek, nama apotek, dan resep apotek. Dan di pasien mempunyai kode unit ID pasien. Petugas admin mempunyai kode unit ID petugas. Yang ketiga, dokter mempunyai kode unit ID dokter. Yang keempat, apotek mempunyai kode unit ID apotek. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemetaan relasi koordinalitas. Yang pertama, di sini ada pasien ke petugas yaitu one to one. Yang kedua, di sini ada petugas ke dokter yaitu one to many, dan selanjutnya ada pasien ke dokter yaitu one to many, dan dokter ke apotek yaitu many to one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Karlina. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang spesifikasi file pasien. Basis data menjelaskan secara detail tentang masing-masing basis data yang digunakan dalam sistem informasi web PetCar adalah nama file pasien,
media hard disk, isi data-data pasien, organisasi sekuensial, primary key, ID underscore pasien, panjang record 363 byte. Struktur bisa dilihat di bawah ya. Ada elemen data, akronim, tipe, panjang, keterangan. Terus yang pertama ada ID pasien, akronimnya ID underscore pasien, tipenya intern, panjangnya 5, keterangan primary key, dan seterusnya. Terus ada file petugas admin. Spesifikasi basis data menjelaskan secara detail tentang masing-masing basis data yang digunakan dalam sistem informasi web. Petcare adalah nama filenya petugas admin, media hard disk, isi data-data petugas admin, organisasi sekuensial, primary key-nya ID underscore petugas, panjang record 310 byte. Strukturnya bisa lihat di bawah. Ada elemen data, akronim, tipe, panjang, keterangan seperti yang sebelumnya. Terus ada spesifikasi file dokter, menjelaskan secara detail tentang masing-masing basis data yang digunakan dalam sistem informasi RS hewan, pet care, dan adalah nama filenya dokter, medianya hard disk, isinya data dokter, organisasi sekuensial, primary key, ID underscore dokter. Panjang record 323 byte. Strukturnya bisa dilihat di bawah, sama seperti sebelumnya. Terus ada spesifikasi file apoteker, menjelaskan secara detail tentang masing-masing basis data yang digunakan dalam sistem informasi RS hewan pet care adalah nama filenya apoteker, media hard disk, isi data-data apoteker, organisasi sekuensial, primary key ID underscore apoteker, panjang recordnya 310 byte, strukturnya bisa dilihat di bawah. Ada ID 1 ID apoteker, intens 5 primary key, seterusnya. Terus yang selanjutnya ada instruksi navigasi. Instruksi navigasi user. Di user itu ada home, about, time, service, pet shop, contact, blog, dan sig out. Selanjutnya ada struktur navigasi admin. Dari ada dashboard ke data ke komen ke sig out. Dari dashboard itu ada data pet shop, terus data pet shop ke data konsultasi ke data user. Nah, ini halaman utama web pet care. Seperti ini tampilan awalnya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Mawar Budino. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Lilis. Tampilan dari create akun user bisa dilihat ada ternama, teremail, enter password, confirm password. Itu untuk membuat akun pet care. Lanjut tampilan login user. Dari tampilan login user ini kita akan masuk memberikan email dan password yang telah dibuat. Sigan login. Tampilan menu user. Inilah ada tampilan menu user. Di dalam tampilan ini kita menyediakan ada home, about, team, service, pet shop, log, kontak, dan sign out. Booking and tampilan form konsultasi. Di sini pasien atau pemilik hewan bisa berkonsultasi langsung dengan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Faturrahman. Di sini saya akan menjelaskan tampilan data hewan yang dijual dari aplikasi admin. Tampilan ini berfungsi untuk admin mengelola data hewan yang akan dijual. Itu pun admin bisa menambahkan hewan yang akan dijual, lalu admin juga bisa menghapus, mengedit. Selain menghapus, admin juga bisa mengedit barang atau maksudnya hewan peliharaan yang akan dijual. Lalu selanjutnya testing program black box. Hasil pengujian black box testing halaman login. Yang pertama, skenario pengujian, user mendaftar atau membuat akun, create your account. Taskernya seperti ini. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user ID dan password yang tidak dikenal. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, mengetik user ID dan password, kemudian klik login dengan akun yang sudah terdaftar. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses user, menampilkan user ID password yang tidak dikenal. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Lalu yang ketiga, halaman admin klik ID dan password, klik login. Sistem akan menolak akses admin dan menampilkan admin ID dan password yang tidak dikenal, sesuai harapan dan valid. Yang keempatnya, setelah login user akan masuk ke halaman utama Petshop. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan admin ID dan password yang tidak dikenal, dan hasilnya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang kelima, user berkonsultasi dengan dokter. Sistem akan menolak akses admin dan menampilkan admin ID dan password yang tidak dikenal, sesuai harapan. Lanjut ke bab 3, penutup. Baik, sebelum ke bab 3 penutupan, di sini saya akan mendemonstrasikan dari proyek kelompok kami, yaitu Rumah Sakit Hewan Petscare. Di sini ada tampilan home dan kita langsung login user. Ini adalah form login user, kita pakai yang email Alfian. Nah, di sini adalah tampilan dashboard dari aplikasi user. Di aplikasi user ini terdapat beberapa menu, yaitu home, terus ada about, terus ada theme, terus ada Petshop. Petshop ini untuk user bisa membeli hewan peliharaan. Lalu ada blog ini komentar user atau saran terhadap aplikasi ini. Lalu di sini ada kontak, alamat, telepon, email, dan lain-lain, website. Di sini juga user bisa mengirim email ke admin mengenai saran atau komen terhadap aplikasi ini. Kemudian kita mulai coba mengisi form konsultasi terlebih dahulu. Kita kasih nama usernya itu tes saja ya. Masukkan alamat Yogyakarta, nomor teleponnya kita ngasal, jenis hewannya cat
kita isi kucing. Dokternya Roni. Keluhannya kita isi batuk, pilek. Kita klik kirim. Di sini ada data berhasil disimpan ya. Nah, mungkin untuk form konsultasi seperti itu saja. Kita lanjut ke pet shop. Kita coba untuk membeli hewan peliharaan marmut. Sebelumnya ini kan ada keranjang belanja, dimana keranjang belanja ini masih 0 item. Itu tandanya user belum membeli hewan peliharaan. Kita klik tambah keranjang marmut untuk membeli marmut. Nah, di sini keranjang belanjanya ada 1 item. Terus kalau kita klik keranjang belanja 1 item, di sini akan ada sejenis detail ya, detail harga pembelian dari user yang tadi klik. Sebelumnya kalau misalkan user ingin menghapus keranjang belanja ini bisa. Nah, lalu dia akan kembali ke tampilan pet shop yang tadi. Di sini juga keranjang belanjanya kembali 0. Terus kita klik lagi untuk membeli marmut 1 item, dan kita klik lagi ke burung kakatua. Kita beli lagi kura-kura, totalnya ada 3 item. Kita klik keranjang belanja. Nah, jika user akan memilih 1 hewan peliharaan lagi, user bisa lanjutkan belanja. Nah, kita coba klik kura-kura, nambah 1 item jadi 4, yang tadinya 3 jadi 4. Kita klik keranjang belanja. Nah, user untuk pembayaran, user tinggal klik pembayaran. Nah, di sini akan ada form pembayaran. Di sini ada total belanja Anda yaitu 750.000. Kita isi tes. Alamat lengkap Jalan Taruma, nomor telepon kita isi ngasal. Pengirimannya kita JNT, pembayarannya BCA. Kita simpan. Dan di sini ada notifikasi selamat pesanan Anda telah berhasil diproses. Nah, jika user telah membayar atau mengisi form pembayaran yang tadi, maka keranjang belanja ini kembali 0. Mungkin seperti itu saja dari aplikasi user ini. Kita sign on, sign out. Kita ke tampilan admin. Untuk ketampilan admin kita buka dulu localhost pageshare. Kita klik login admin. Kita admin, passwordnya. Nah, di sini ada dashboard tampilan admin ya. Di sini ada penjualan terlaris, ada 80% buat kucing dan seterusnya. Di menu aplikasi admin ini ada data konsultasi, data pet shop, data user, dan invoice. Kita buka data konsultasi. Nah, di data konsultasi ini admin bisa menghapus data konsultasi ini yang dari user, dan ini adalah user yang tadi ya, kelinci. Terus kita buka data pet shop. Di data pet shop ini admin bisa menambahkan data
data hewan ya, hewan peliharaan yang akan dijual. Lalu admin mengisi form tersebut dan akan muncul di sini. Nah, lalu selain itu admin bisa mengedit hewan, dan di sini juga admin bisa mengubah stok dari ready stock ke stok habis. Lalu admin juga bisa menghapus data hewan peliharaan. Mantap, tidak terhapus. Untuk tampilan data petstock mungkin seperti itu saja.